Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Diana dengan NIM 66612300098. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai topik transformasi pelayanan publik melalui teknologi digital berdasarkan jurnal berjudul E-Government and Governance: Can It Improve Indonesian Public Service Deliveries yang ditulis oleh Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Nah, dalam video kali ini saya akan menyajikan ringkasan lengkap dalam bentuk mind map untuk memudahkan kita memahami isi dari tulisan tersebut. Pertama, mari kita pahami dulu kedua konsep tersebut. Yang pertama itu, e-governance merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan juga perangkat seluler untuk mempercepat proses pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, sementara itu, e-government lebih menekankan pada bagaimana kebijakan digital diambil dan dilaksanakan secara strategis dan juga partisipatif. Nah, tujuannya tentu saja untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan juga akuntabel. Nah, selanjutnya, ada pun kondisi di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 228 juta penduduk. Tantangan geografis dan juga jumlah penduduk yang besar membuat layanan publik itu menjadi lambat dan juga mahal. Seringkali warga harus mengantri berjam-jam hanya untuk mengurus KTP ataupun izin usaha. Tak jarang pula muncul praktik pungli karena sistem yang manual dan juga tidak transparan. Nah, selanjutnya ada beberapa hambatan utama dalam implementasi e-government di Indonesia, mulai dari infrastruktur TIK yang belum rata, koordinasi antar instansi yang lemah, website pemerintah yang tidak terurus, hingga rendahnya literasi digital para pegawainya. Oke, meskipun begitu, ada daerah yang berhasil menerapkan e-government dengan sangat baik. Contohnya itu di Takalar, sejak tahun 1999 telah melayani ribuan transaksi digital yang transparan dan juga cepat. Adapun di Kutai Timur, layanan seperti KTP dan izin usaha itu bisa selesai dalam 1 hari tanpa pungli. Nah, keduanya itu menggunakan sistem SIM-TAP, semacam layanan satu pintu digital. Oke, selanjutnya masuk ke website dan juga portal nasional. Nah, pemerintah Indonesia itu sebenarnya punya portal nasional, yaitu di indonesia.go.id. Namun sayangnya masih banyak situs pemerintah daerah yang tidak aktif, kurang interaktif, dan tidak terhubung satu sama lain. Padahal, pengelolaan website yang baik itu sangat penting untuk keberlangsungan pelayanan digital. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan e-gov. Ada 4 tahapan utama dalam e-government. Yang pertama itu informasi. Di sini tuh hanya menyampaikan data saja. Yang kedua, interaksi, adanya komunikasi dua arah gitu di dalamnya. Yang ketiga, transaksi. Nah, di dalamnya itu bisa melakukan layanan online. Yang keempat itu transformasi, artinya tuh sistemnya itu terintegrasi. Nah, saat ini kebanyakan institusi pemerintah itu masih berada di tahapan pertama. Selanjutnya itu ada electronic procurement atau proses pengadaan barang dan jasa secara online. Tujuannya itu tentu saja untuk efisiensi dan juga mengurangi korupsi. Namun di Indonesia belum punya standar nasional dan juga payung hukum yang kuat dalam hal ini. Selanjutnya ada poin upaya perbaikan. Ada berbagai upaya perbaikan yang bisa dilakukan, mulai dari penerapan SIN atau Single Identification Number, standarisasi website pemerintah daerah, lalu penghargaan e-gov award untuk motivasi. Selanjutnya itu bisa melakukan kerjasama dengan Korea dan Singapura, dan yang terakhir bisa melakukan proyek e-Indonesia untuk desa-desa. Selanjutnya masuk ke poin terakhir, yaitu target nasional. Sebenarnya target Indonesia itu cukup ambisius ya, yang mana semua tingkat pemerintah itu harus sudah menerapkan e-government sebelum tahun 2005. Tapi untuk mencapainya ternyata kita membutuhkan SDM yang terlatih, infrastruktur yang memadai, hukum yang kuat, dan juga budaya birokrasi yang berubah. Selanjutnya masuk kepada poin kesimpulan, yang mana e-government dan e-governance merupakan masa depan dari pelayanan publik. Adapun contoh implementasi yang berhasil dapat kita lihat dari daerah Takalar dan juga Kutai Timur yang menunjukkan bahwa perubahan itu bisa terjadi. Namun Indonesia secara menyeluruh masih punya banyak pekerjaan rumah atau PR, terutama dalam hal koordinasi, infrastruktur, dan juga manajemen yang berkelanjutan. Mungkin sekian. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu tertarik dengan topik seperti ini, jangan lupa like, share, dan juga jangan subscribe please. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.